kalau dia seorang dokter, dengan ilmu kedokterannya dia membangun peradaban dunia, seperti Ibnu Sina, Ibnu Aisam ahli optik, seperti Al-Jabr ahli matematik. Kalau dia seorang ibu rumah tangga, dia mendidik anak-anaknya. Man ala salasa banatin, siapa yang mendidik 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya anaknya dengan orang baik-baik, fa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Tidak salah ungkapan itu. Memang orang Islam ini hidup mau masuk surga, tapi dia tidak meninggalkan dunia. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang dapat naungan, tidak kena panas terik matahari, tidak kena azab neraka, tidak kena tenggelam dalam keringat. Siapa mereka 7 golongan itu? Golongan yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Dengan keadilannya masyarakat mendapatkan pelayanan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan. Mungkin tahajudnya hanya 2 rakaat, mungkin doanya hanya 2 rakaat, mungkin baca Qur'annya hanya 1 lembar, tapi amal solehnya dengan menciptakan kedamaian, keselamatan, menjadi polisi, menangkap pengedar, penjual, pemakai narkoba, judi online. Dia memang mau masuk surga, tapi dia bisa menciptakan peradaban dunia. Apapun profesi kita, dokter, lawyer, pengacara, silakan. Islam tidak melarang. Memang niatnya mau masuk surga, tapi jangan tinggalkan dunia. Sesuai dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunianya mesti baik. Setelah dunianya baik, barulah wa fil akhirati hasanah. Setelah dunianya baik, akhiratnya baik, barulah selamat dari neraka. Wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ateis menulis, kata dia, orang Islam itu ingin masuk surga, sedangkan kami ingin menciptakan peradaban dunia. Jadi dia menuduh seakan-akan orang Islam ini hanya ingin masuk surga lalu tidak mementingkan dunia. Ditulis di internet, di-share, disebarkan di semua platform media sosial. Perlu dijelaskan kepada anak-anak kita yang belum mengerti dan siapapun yang belum memahami tentang ajaran Islam, bahwa memang orang Islam itu ingin masuk surga,
Tapi orang Islam tidak meninggalkan dunia. Siapa yang menghapuskan orang miskin, meningkatkan harkat, martabat, derajat manusia yang susah, dinaikkan menjadi orang mampu, tidak ada lagi mustahik zakat hanya dalam waktu 2 tahun kekuasaannya. Itu pada saat dijabat oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz bukan hanya sholat tahajud, zikir, baca Quran mau masuk surga, tapi Umar bin Abdul Aziz mengentaskan kemiskinan sampai dia berkata, siapa yang sanggup berjalan kaki dari Sana'a ke Darul Bayda untuk mencari mustahik zakat, fakir miskin, yatim, du'afa, silakan. Tidak ada mustahik zakat, tidak ada orang yang layak menerima zakat, tidak ada fakir miskin karena semuanya mampu. Pemimpin itu kalau dia mau masuk surga bukan dengan banyak-banyak tahajud, dia cukup tahajud secukupnya saja, karena besok pagi dia akan masuk ke istana memikirkan rakyatnya. Memang betul orang Islam mau masuk surga, tapi dengan caranya masing-masing. Siapa yang mampu berjalan kaki dari Sana'a ke Darul Bayda? Sana'a sekarang ibu kota Yaman. Di atas Yaman Saudi Arabia. Di atas Saudi Arabia ada Yordania, Suria, Palestina, Lebanon. Ke kiri Mesir, lanjut ke Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Lebih dari 10 negara, ditambah dengan Uni Emirat Arab, Oman, Kuwait, Irak. Tidak ada fakir miskin pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Artinya Islam memajukan peradaban dunia. Siapa yang menerjemah buku-buku filsafat barat ke dalam Islam, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, disusun oleh seorang khalifah bernama Abu Ja'far Al-Mansur. Dia mendirikan yang disebut dengan Dar Al-Hikmah, dar rumah hikmah, rumah ilmu pengetahuan. Buku-buku kedokteran diterjemahkan sehingga anak-anak umat Islam membaca. Diterjemahkan 1 buku, 2 buku, 3 buku. Tidak ada buku di dunia ini yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sehingga dinikmati oleh sarjana-sarjana muslim. Universitas tertua di dunia adalah Universitas Qarawiyyin di Maroko, dilanjutkan dengan Universitas Zaituna di Tunisia, dilanjutkan dengan Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Jauh sebelum berdiri Harvard University, Cambridge University, jauh sebelum berdirinya McGill University, umat Islam sudah mendirikan universitas sebagai sumber peradaban Islam. Sampai-sampai orang Eropa waktu itu bangga kalau anak-anaknya mampu berpakaian seperti pakaian orang Arab, orang Islam, mampu punya arsitektur disebut dengan istilah Mozarabik. Mozarabik artinya orang-orang Eropa yang mengikut arsitektur bangunan, pakaian, mengikut peradaban Islam yang maju. Memang betul orang Islam ingin masuk surga, tapi orang Islam tidak meninggalkan dunia. Ketika buku-buku peradaban Islam diterjemahkan, lalu kemudian orang Arab mengambil peradaban itu, dilanjutkan ke Eropa, sarjana-sarjana barat mendirikan universitas. Peradaban itu diambil dari peradaban Islam. Yang mengakui itu justru orang barat yang tidak Islam. Seorang bernama Michael H. Hart menulis 100 tokoh dunia, 100 ranking influential person in history. 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh
nomor satu yang ditulisnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad bukan hanya mengajak orang masuk surga, tapi dia juga mengajak orang untuk membangun dunia dengan peradaban yang berkeadilan, yang mengangkat harkat, martabat, derajat manusia. Dulu yang paling mulia itu adalah raja-raja. Yang paling mulia orang yang berkulit putih. Ketika Islam datang, diajarkan la farqa bainal arabi